Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi kita di channel saya, yaitu Samsul Arifin _ID. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membuat presentasi dari Microsoft PowerPoint, presentasi minimalis. Tapi sebelum ke sana, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Dan jika dirasa ini bermanfaat, bisa di-share agar orang lain juga dapat merasakan manfaat dari channel ini. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan menuju membuka Microsoft PowerPoint. Dibuka di laptop atau PC-nya teman-teman ya. PowerPoint. Oke, kita pilih yang blank presentation, karena kita akan buat sendiri. Kemudian tampilan posisinya seperti ini teman-teman, blank ya, seperti ini, tidak ada isinya, hanya ada ini dua ini kotak ini yang akan nanti ditaruh tulisan. Tapi karena ini bentuknya portrait ya, saya akan ubah menjadi standar. Saya pilih desain, kemudian slide size ini ya, slide size yang ini saya pilih standar 4:3. Selera saja sebenarnya teman-teman. Ada yang biasanya ada yang pilih ini, ada yang pilih ini, tapi saya standarnya 4:3. Oke. Baik, setelah ini teman-teman, saya akan, ini bisa dihapus, bisa tidak. Misalkan mau difungsikan nggak dihapus juga nggak apa-apa, kalau tidak mau difungsikan dihapus juga boleh. Oke, kalau mau menghapus tinggal dipilih saja, kemudian delete, pilih delete. Oke, gitu. Kemudian saya akan membuat membuat judul dengan, biasanya kan menggunakan shape, insert shape, biar agak menarik sedikit gitu teman-teman. Oke, setelah shape saya akan pilih bentuknya pilih yang apa aja di sini. Oke, misalkan saya pilih ini ya. Kemudian saya klik kanan, edit text. Oke, contoh akan membuat materi IPS tentang sumber daya alam. Oke, sudah ya. Karena ini cara mewarnai tulisan ini, bisa milih home, kemudian pilih tulisan, warna tulisan. Saya pilih hitam saja ya, sumber daya alam. Oke, kemudian saya akan pilih memberikan animasi terhadap kotak ini. Jadi yang kita sortir bukan hurufnya ya teman-teman, tapi kotak ini. Nah, jadi kalau sudah kita sortir kotak ini, maka kursor tidak kelihatan. Itu tandanya kita sudah mensortir kotak ini yang berisi tulisan sumber daya alam. Animation. Oke, ini akan saya beri animasi berupa ini animasinya. Di animation bisa pilih play in, dia terbang dari bawah ke atas, float, macam-macam bisa dipilih. Oke, saya pilih yang split saja. Ini ada keterangan nomor 1, berarti dia akan tampil nomor 1 teman-teman. Jadi pengaturannya di mana ini? Di animation, kita klik yang animation pane, nanti akan terlihat di layar nih, nomor 1 ini. Oke, sekarang saya akan membahas tentang pengertian dari animation plane. Saya ketik home, pilih home, text box, saya silakan ini. Apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam? Kebetulan saya sudah punya materinya di Microsoft Word. Kemudian ini saya copy dan saya pastekan di sini, Ctrl paste. Oke, sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat digunakan, sesuatu yang ada di alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, saya besarkan teman-teman. Ini contoh saja ya, nanti bisa dipakai sesuai kebutuhan. Oke, yang ini saya juga akan memberi animation. Ingat, yang diklik bukan
jangan sampai kursornya terlihat, tapi kotaknya ini. Nah, kalau sudah kotaknya diklik, maka kursor tidak akan terlihat kursor yang ada di dalam. Kursor misalkan seperti ini. Nah, ini kan kursornya kelihatan teman ini. Ini berarti kita belum menyeleksi kotaknya karena masih kelihatan. Jadi kita seleksi dulu sampai kursornya nggak kelihatan. Nah, kursornya ketika kita seleksi, kursor nggak kelihatan. Ini akan kita beli animasi juga, animasi web. Oke. Maka ini akan ada nomor angka 2 di sini juga angka 2. Artinya ini muncul nomor 1, ini muncul nomor 2. Kita cek ya teman-teman ya. Kita di slideshow pakai ini kursor, perhatikan kursor ada tanda gelas. Kita slideshow. Oke, belum tampil ya. Klik pertama, klik. Oke, sumber daya alam sesuai. Ini tadi muncul nomor 1. Sumber daya alam yaitu, nah ini baru klik yang kedua. Sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini contoh. Nah, kemudian teman-teman yang di sini kursor ini, lihat teman-teman, ini namanya adalah slide. Di bawahnya ini nanti akan ada tempat slide-slide selanjutnya. Misalkan slide ini kita cukupkan untuk pengertian sumber daya alam, dan kita akan menuju ke slide yang kedua, bisa. Caranya adalah ini dipastikan dulu, jangan pencet di sini, pastikan di sini dan klik enter. Nah, maka yang kedua ini akan muncul lagi slide baru. Kita klik enter lagi, muncul lagi, enter lagi, muncul lagi. Nah gitu. Nah, misalkan mau delete, klik kanan. Nah, klik kanan, kemudian di delete slide. Klik kanan, delete slide. Nanti hilang sendiri. Oke. Kemudian yang kedua adalah zoom. Saya akan menambahkan materi tentang sumber daya, macam-macam sumber daya alam. Ini saya pastikan saya hapus ya teman-teman ya. Ini biar kita atur saja jarak-jaraknya, sesuaikan. Kemudian saya pilih yang ini. Oke. Lihat, klik kanan, edit text. Macam-macam sumber alam. Oke. Macam-macam sumber daya alam. Oke. Oke, 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat di. Oke, contohnya begini aja ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya ini kita sesuaikan kotaknya ini, kita tarik ke atas, kita sesuaikan, kita tengahkan. Nah, ini contoh yang minimalis saja. Oke, kalau kita mau bikin animasi, kita juga bisa. Ingat, klik kotak animation, misalkan saya pilih float in atau appear. Oke, kita pilih yang lain aja. Nah, ini juga bisa macam-macam. Kemudian yang kedua ini tadi saya ulangi ya, ini saya remove ya. Yang kedua, jika kita mau ini ditampilkan per kata, kita seleksi. Sudah kita seleksi, kemudian kita pilih animasinya. Oke, 1 ya, lihat nih, sumber daya alam ya, dia animasi yang kedua tampil. Kemudian kita juga blok yang nomor 2 sama, kita pilih yang blok ini. Oke, kita akan cek ya teman-teman ya. Baik, kita cek dengan di slideshow ini gambar gelas. Klikkan pertama, macam-macam sumber daya alam. Nanti kita bisa menjelaskan. Klikkan yang kedua, kita klik 1, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian klik yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita akhiri, ensure dulu ya. Kita kembali ke slide ini.
Jadi teman-teman semuanya, begitu tadi sekilas tentang pembuatan slide untuk kepentingan presentasi. Oke, selanjutnya jika teman-teman masih akan menambahkan materi, sekali lagi tinggal pencet enter yang ada di keyboard laptop teman-teman semuanya, enter, maka akan muncul slide ini lagi. Enter yang kedua nanti muncul lagi ya. Tinggal di sini ditambahkan sesuai kebutuhan. Oke, kebutuhan mau buat pengertian sumber daya alam yang dapat diperbarui juga bisa ditambahkan di slide 3 dan slide keempat. Adapun cara membuat animasi seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya. Karena ini nggak dibutuhkan 2 slide ini, maka ini dihapus saja. Oke, dihapus saja. Oke, yang pertama, ingat kita mulai dari slide pertama, kita slide short dengan ini tombol gelas ini, sumber daya alam. Jadi ketika kita menjelaskan ke pendengar bisa dengan cara per klik. Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam sumber daya alam. Nah, jadi kalimat ini teman-teman itu muncul ketika kita sudah melakukan pengeklikan mouse kita. Nah, jadi ini on click. Ketika kita klik maka akan muncul. Nah, ini klikan yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Klikan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan seterusnya. Adapun misalkan teman-teman mau mengubah desain layout ini, bisa juga teman-teman. Lewat mana? Nih, ada pilihan desain. Misalkan kita pilih ini ya, nah, maka akan berubah kan. Kita pilih ini, nah, dia juga berubah. Kita pilih ini, nah berubah. Jadi nah ini juga berubah. Ini agak, karena ini ukurannya begini, kalau besaran maka bisa dikecilkan juga. Nah gini, ini di desain, bisa pilih desain layoutnya seperti apa. Jika teman-teman semua sudah punya desain layout sendiri, bisa custom namanya. Nih, browse for theme, ini bisa custom jika teman-teman sudah punya desain layout tersendiri. Begitu teman-teman semuanya, tutorial kita tentang pembuatan presentasi PowerPoint minimalis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel Samsul Arifin _ID yang akan datang. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.